Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Zoom kali ini, kami dari kelompok 6 membahas laporan studi kasus kompetensi kepribadian dengan mata kuliah profesi pendidikan dengan dosen pengampu Pak Aang Yudo Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI. Adapun anggota kelompok kami yaitu Novita Sari dengan NIM 2003020026, saya sendiri Sari Marcella dengan NIM 2003020045, kemudian Ulfat Sabia dengan NIM 20030264, yang terakhir Wiwi Agustina dengan NIM 2003020016. Yang sudah masuk hasil laporan, kami mengambil kasus oknum guru honorer di Nagekeo lakukan pelecehan seksual kepada muridnya. Adapun pengumpulan data yang kami ambil, yang pertama yaitu seorang guru honorer di salah satu SMP di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, diamankan pihak kepolisian dari Polres Nagekeo lantaran kasus pelecehan seksual. Yang kedua, yaitu guru honorer tersebut yang diketahui berinisial RBK, 34 tahun, telah ditahan selama 6 hari oleh pihak Polres Nagekeo karena kasus pelecehan seksual terhadap seorang pelajar SMP yang baru berusia 14 tahun di Kabupaten Nagekeo. Yang ketiga yaitu Kasat Reskrim Polres Nagekeo Ibtu Rifai SH berkata bahwa aksi tidak senonoh RBK ini terhadap korban telah dilakukan sejak 17 September 2022 lalu, tetapi kasus ini baru dilaporkan pada tanggal 20 September 2022 atau 3 hari setelah kejadian oleh orang tua korban. Yang keempat yaitu menurut Ibtu Rifai, kejadian yang menimpa korban bermula dari tipu daya RBK yang memanfaatkan korban yang enggan mengkonsumsi vitamin yang dibagikan oleh pihak sekolah kepada para siswa di sekolah tersebut. RBK ini yang mengetahui hal tersebut lantas memisahkan korban dari siswa lain dengan membawanya ke ruang perpustakaan sekolah di saat jam sekolah telah usai. Yang kelima yaitu ternyata aksi tersebut dilihat oleh sejumlah rekan korban sehingga mereka menunggu korban di depan gerbang sekolah. Yang terakhir data terakhir yaitu korban mengaku mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru honorer saat korban dan pelaku berada di dalam ruang perpustakaan. RBK ini dikabarkan mencium dan meraba bagian sensitif korban di saat keduanya berada di dalam ruang perpustakaan. Dan dari penjelasan saya, lapisan berikutnya analisis data yang akan dijelaskan oleh Ulfat Sabria. Kepada Ulfat, disilakan. Baik, terima kasih Sally. Selanjutnya analisis data. Adapun identitas masalahnya yaitu guru honorer SMP melakukan tindakan pelecehan kepada siswinya ketika jam pelajaran telah usai. Nah, faktor masalah yang pertama, sejumlah teman korban menyaksikan saat korban dibawa ke ruang perpus. Kedua, korban ditipu dengan tujuan untuk memisahkan korban dari teman-temannya. Ketiga, aksi tak senonoh tersebut dilakukan pada tanggal 17 September 2022. 4. Pada saat korban keluar dari perpustakaan, ia menangis dan mengakui bahwa ia mengalami pelecehan seksual oleh guru tersebut.
Kelima, kejadian tersebut dilaporkan 3 hari oleh orang tua korban setelah kejadian tersebut terjadi. Yang terakhir, guru tersebut melanggar undang-undang hak asasi manusia dan kode etik seorang guru. Sekian dari saya kembalikan ke Sally. Baik, terima kasih Ulfa atas penjelasannya. Dan berikutnya perbaikan yang akan dijelaskan oleh Novita dan Bibi Agustina. Kepada Novita dan Bibi, disilahkan. Baik, terima kasih Sherly. Selanjutnya, perbaikan. Pertama ada alternatif pemecahan. Pelecehan seksual sebenarnya tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, tetapi juga bisa secara verbal atau berbau seks. Pelecehan seksual itu banyak dilakukan di tempat umum, salah satunya di sekolah. Namun yang di pikiran kita atau masyarakat bahwa sekolah itu tempat mendapatkan pendidikan dan juga mengedepankan nilai-nilai kesopanan dan tata krama. Tetapi pada kenyataannya, banyak terjadi pelecehan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, di mana mayoritas yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu kaum perempuan, entah itu dari guru atau siswa. Selanjutnya ada evaluasi. Dari kasus yang dibahas oleh kelompok kami menyatakan bahwa pelecehan guru terhadap siswanya itu sudah termasuk kasus yang besar. Maka dari itu kita harus mencegahnya agar tidak terulang kembali. Adapun caranya yaitu seleksi guru yang ketat. Cara yang pertama yang harus dilakukan sekolah untuk mencegah pelecehan seksual adalah dengan melakukan seleksi penerimaan guru yang ketat. Pastikan sekolah memilih guru yang tidak hanya memiliki kemampuan mengajar yang baik, tetapi juga punya akhlak yang baik. Ini bisa mencegah guru melakukan pelecehan seksual. Selanjutnya, pihak sekolah memberikan sanksi berat jika ada yang melakukan pelecehan seksual. Selanjutnya, penataan ulang tenaga pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah, berupa peningkatan kemampuan akademik dan sekaligus penguatan nilai-nilai moral dan etika, karena itu sangat menentukan keberhasilan proses belajar di sekolah. Menciptakan lingkungan yang aman. Dengan itu kasus pelecehan seksual dapat dicegah dan tidak ada lagi korban pelecehan seksual. Selanjutnya, sekolah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari orang tua siswa, LSM, aparat hukum, lintas kesehatan, hingga masyarakat di sekitar. Saja Baik, selanjutnya Sally.
Baiklah, penjelasan berikutnya perlakuan dan tindak lanjut yang akan dijelaskan oleh Novita Sari. Kepala Novita, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada perlakuan, yaitu adanya penanaman nilai agama, etika, dan moral perlu ditanamkan kepada siswa dalam pergaulan di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah, serta komunikasi yang lebih intensif antara orang tua siswa dengan guru untuk memantau perkembangan siswa tersebut agar tidak terjadi lagi kasus pelecehan seksual yang terjadi seperti sebelumnya. Yang selanjutnya itu selain itu sekolah memerlukan sistem yang bisa mengawasi perilaku guru sehingga hal seperti ini tidak terulang karena saat ini pengawasan yang berjalan masih lemah. Siswa juga perlu dimotivasi untuk berani melapor jika ada tindakan guru yang kurang patut atau melakukan hal yang tidak senonoh. Selanjutnya ada tindak lanjut. Sebaiknya melakukan atau menyarankan upaya tidak terjadi lagi kasus pelecehan tersebut, kita harus menjaga perkataan dengan kata-kata yang baik atau menutup aurat, jaga pergaulan, atau dengan kata lain tidak memasuki pergaulan bebas, serta menjaga tingkah laku yang menjerumus pada tindak pelecehan seksual. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Novita atas penjelasannya. Sekian dari kami. Ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.